Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ini menunggu waktu buka puasa masih berapa jam? 2 menit ya lumayan lah, 2 jam kita bisa ngaji nahwu, dilanjut dengan ngaji nanti insyaallah tafsir Yasin. Jadi yang nahwu biasanya kita baca malam, ini pas kebetulan momentum puasa kita ulangi di waktu, ya bukan kita ulangi ya, kita lanjutkan, kita tambah waktunya di waktu sore gitu ya. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah, kita khususkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif, terlebih-lebih untuk Asy-Syaikh Abdullah Rifai, nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala faslun itu ya. Bermula ini itu satu fasal fi bayanil alami, harokatin ntar lumpasan bayanil ilmi lagi kan. Fi bayanil alami, di dalam menjelaskan alam. Nah itu udah ada keterangannya. Lafaz alam bi fathil aini wal lami, dengan dibaca fathah ain dan lamnya, jadi alami. Kila yaitu alam, maksudnya kalau terjemahan bebas itu nama. Kila dikatakan, apa yang kila, innahu sesungguhnya alam, mustaqun itu mustaq, maksudnya mustaq keluar, mustaqun itu keluar, minal ilmi dari ilm ya, alam itu dari ilmun juga. Di anahu, karena sesungguhnya alam yu'lamu itu diketahui bi dengan ilmu, siapa musammahu, orang yang diberi nama dengan alam tadi. Au li anna ghaliba musammiyatihi, atau karena ghalibnya, umumnya yang diberi nama alam, ulul ilmi, itu orang yang mempunyai ilmu. Itu satu kil. Wakilan yang dikatakan minal alamati, itu terambil dari kata alamat. Jadi alam menurut satu kil itu adalah terambil dari lafaz mustaknya ya, mustaknya dari alamat. Li'annahu, karena sebenarnya alam, alamatun itu alamat, ala musammahu, atas yang diberi nama alam. Alam itu kan nama. Nah itu kan. Nah kemudian al-alamu, bermula alam, nama, bi'tibari tasakhosi musammahu. Tasakhoso tasakhosu tasakhuson. Berarti bahasanya apa Soyana? Tasakhusi, ngerti? Bukan persekusi, bukan eksekusi. Ya bi'tibari tasakhusi musammahu, harokatin. Kalau yang ribet-ribet begitu, maksudnya saya ngarokatin itu menandakan masdar. Lah kalau yang baca suri Arab bisa tasakhoso. Ya enggak? Bi'tibari tasakhusi musammahu, dengan menghitung takhos, sahsun itu loh. Sahsun itu makna bahasa Jawa itu kan jenggereng. Jenggereng itu tongkrongannya ya. Bi'tibari tasakhusi musammahu, dengan menghitung wujud aja lah, wujudnya yang diberi nama
alam wa adamihi dan adamnya musamahu. Nau'ani itu ada dua macam. Nau'ani itu ada dua macam. Imma alamu saksin, itu ada kalanya alam sakhs. Lujun dah gue bawain duitun tuh. Duit recehan gue duitun. Ya ini lu buat beli buka puasa lu udah gue bawain duit recehan, cuman gak jadi ya udah gue kantongin. Ya gak. Imma alamu saksin itu ada kalanya alam saksi, alam sakhs. Alam nama tapi untuk individu maksudnya alam sakhs. Wahwa dan bermula alam sakhs ma itu nama, ma ai ismun, ma itu isim, wudhi'a yang didesain, yang diletakkan apa ma li syai'in untuk sesuatu bi ainihi dengan ainnya syai'. Maksudnya ma wudhi'a li syai'in bi ainihi ai li syai'in. Itu kan ada li syai'in bi ainihi kan. Lah terjemahan bebasnya ai li syai'in muayyanin, itu loh maksudnya. Ain itu muayyan, maksudnya yang ditentukan. Li syai'in untuk sesuatu, muayyanin yang ditentukan. La yatanawalu yang tidak ngembet gampangnya lah. Yang tidak mendapati apa ma ghairahu ai ghairu dzalika syai'i. Ghairahu pada lainnya itu syai'. Ai ghairu dzalika syai'i, tegasnya selain itu sesuatu bisti'malihi dengan digunakannya ma fihi dalam syai'. Min khaisul wad'i, dari sisi peletakan atau dari sisi desain lahu terhadap ma. Fama wudhi'a li syai'in syamilin lil ma'rifah wan nakirah. Fama maka udah segitu dulu deh. Maksudnya gini, diperhatikan. Ini perlu ditulis gak? Alam, maksudnya alam di sini adalah nama. Nama ini terbagi dua. Ada alam sakhs dan nanti pembandingnya adalah alam jinis, gitu ya. Ini udah kelar, bukan lu hapus, Mat. Lu mah anak-anak begitu, Mat. Udah begini dah. Alam. Nah, dipandang dari itu ada alam sakhs. Nah, nanti ada alam jinis. Nanti pun masih dibagi lagi itu. Maksudnya alam sakhs itu gimana? Alam sakhs yang dimaksud adalah ma wudhi'a li syai'in bi ainihi la yatanawalu ghairuhu. Alam atau nama yang didesain, yang dibuat untuk sesuatu yang tertentu, yang tidak akan ngembet atau mengenai kepada yang lainnya. Ya, tahu banyak di bawahnya sih sebenarnya ada ya. Ya udah terusin aja dulu dah. Jadi fama maka bermula sesuatu wudhi'a yang diletakkan apa ma li syai'in terhadap sesuatu syamilin yang mencakup lil ma'rifati wan nakirati terhadap ma'rifat dan nakirah. Wa qaulu dan bermula ucapannya musannif kaitannya definisi tadi ma wudhi'a li syai'in muayyanin ma wudhi'a li syai'in bi ainihi. Mukhrijun itu mengeluarkan lin nakirati. Fama wudhi'a li syai'in sami, awas itu dibeneri. Fama maka bermula sesuatu yang sebelumnya wudhi'a yang didesain apa ma li syai'in terhadap sesuatu syamilun itu mencakup, itu khabar lil ma'rifah wan nakirah terhadap ma'rifat dan nakirah. Nah, wa qaulu dan bermula ucapannya musannif bi ainihi dengan ainnya syai', mukhrijun itu mengeluarkan, mengecualikan lin nakirati terhadap nakirah. Wa qauluhu dan bermula ucapannya musannif la yatanawalu ghairahu, yaitu lafaz la yatanawalu ghairuhu yang tidak mendapati ghairahu pada lainnya syai', mukhrijun itu mengeluarkan,
mengecualikan li baqiyatil ma'arifi terhadap semua isim ma'rifat. Li baqiyatil ma'arifi terhadap semua atau sisanya isim ma'rifat. Fa innaha, maka sungguhnya baqiyatul ma'arif mutanawilatun, itu mencakup li umurin terhadap perkara-perkara muta'addidatin yang berbilang, biwat'in dengan desain, dengan peletakan, wahidin yang satu, kama sebagaimana keterangan bayantu yang telah menjelaskan siapa saya musannif hu pada ma fi sarhil qadri, di dalam kitab sarah kitab al-qadr. Wadakhala fit ta'rif, wadakhala dan masuk fit ta'rifi di dalam definisi apa al-alamul mustaraku, apa nama al-mustaraku yang bersekutu, al-mustaraku yang bersekutu. Alia enggak ngantuk? Ngantuk. Kazaitin seperti lafaz zaid. Musamma yang dibuat nama, bihi dengan ma, bihi dengan zaid ya. Siapa ithnani, dua orang. Fa'aktsaru maka lebih. Jadi yang dimaksud alam walaupun namanya sama. Ya, umpamanya ada orang namanya Muhammad. Nama Muhammad itu kan banyak. Iya kan? Ada yang Muhammad Nabi Muhammad, ada yang Muhammad tukang pecel, ada Muhammad tukang bakso, ada Muhammad Pak Kiai, ada macam-macam kan? Enggak soal, yang jelas Muhammad itu ya nama kan gitu kan? Nah itu maksudnya, sekalipun gitulah ya. Tapi kan udah ada apa arah, udah ada sasaran. Oh Muhammad ini umpamanya. Kan gitu kan? Nah, beda kalau isim ma'rifat yang lain. Gitu loh, itu bedanya alam. Maksudnya alam nama. Nah, kemudian li'annahu, karena sungguhnya lafaz zaid wa in tanawala, dan sekalipun mencakup apa zaid ghairahu pada lainnya, lakin laisa, tetapinya tidak ada apa zaid, tidak ada itu biwat'in wahidin, dengan desain wahidin yang satu, bal biwat aini, bahkan dengan dua desain, au audho'in, atau nah itu jamaknya wat'in itu audho, atau dengan desain. Maksudnya wat'in itu loh, wat'in itu dibuat gitu loh. Ini Zaid atau Muhammad tadi dibuat nama satu, dibuat nama dua, kan banyak nama-nama yang serupa sama kan. Hasan umpamanya kan banyak nama Hasan, yang satu Hasan, satu ya Hasan kan banyak kan. Siapa lagi yang jarang mau nama saya lah, lu coba nyari ya enggak, 10.000 satu belum tentu ya enggak. Nama Ubed pasaran, apa ini nama Rahmat ya, tukang copet Rahmat ada. Jangan marah Mat. Lah iya kan, lah iya dalam arti banyak. Nah walaupun kesamaannya itu banyak, artinya kan desainan atau produksi ya, peletakan namanya kan beda-beda kan. Oh ini Rahmat, yang Rahmat Hidayat penyanyi ada ya, Rahmat Hidayat orang ujung itu kan ada, Bang Ucok itu Rahmat Hidayat juga itu kan rumahnya deket sini banyak. Itu maksudnya wa audho'in muta'addidah wa kadza, dan seperti itu ya zaid atau alaman biwat'in atau biwat aini, ma bermula nama, soro yang jadi apa ma, jadi itu alaman, itu khobarnya soro. Alaman itu sebagai nama bil ghalabati, dengan ghalabah. Ghalabah itu apa namanya? Apa ya terjemahan bebasnya itu? Umum lah ya. Umum lah, bil ghalabati dengan umum.
Mana asalnya adalah menang. Kabni Umar, seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar, ya Agus banyak banget iya tuh. Ya kan, nama Agus ya banyak banget. Seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar itu enggak sembarangan. Ini Ibnu Umar ini khusus nih. Ya lafaz Ibnu yang disandarkan ke yang lain. Kan banyak ada Ibnu Malik, Ibnu Umar, Ibnu Akil, ya, Ibnu Mas'ud, Ibnu siapa Mat? Ibnu apa kata Mat? Ibnu Abbas. Iya banyak. Itu nama golabah. Alamun Ibnu itu siapa maksudnya? Abdullah. Kan gitu kan? Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas. Ibnu Malik gitu loh. Itu adalah Abdullah bin Malik. Jelas ya? Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas. Ibnu Akil Abdullah bin Akil. Ibnu siapa lagi tadi? Ya kan? Nah itu namanya alam bil ghalabah gitu yang dimaksud. Sekalipun itu li'annahu, karena sesungguhnya Ibnu Umar kal maudhu'i itu seperti nama yang dibuat litakyini musammahu, untuk mentakyin. Kalau dalam ilmu fikih kan juga ada mentakyin kan. Salat itu salat dalam apa kitab yang kalian baca tuh surah munajat kan ada takyin, ada fardu kan gitu kan. Usolli itu niat sholat fi'lu. Ingat gak kalian kaitannya surah munajat kan ada fi'lu, ada fardu dan ada takyin. Maksudnya takyin apa? Menyatakan usolli saya sholat fi'lu, fardu kefarduan. Nah fardu apa? Duhur, asar, maghrib, isya itu takyin. Nah ini juga sama. Litakyini musammahu, untuk mentakyin yang diberi nama Ibnu Umar. Fihtisosihi, di dalam kekhususan Ibnu Umar bihi dengan takyin tadi. Faghalabatul istiqmal, maka bermula dominan menggunakan itu bimanzilatil wat'i, sama posisinya dengan wadhu. Jadi ghalabatul istiqmal itu maksudnya dominan dipergunakan, yaitu Ibnu Umar. Itu adalah nama yang sangat tenar untuk Abdullah, karena putranya Sayyidina Umar itu kan banyak. Mengerti? Ada nanti kalau dalam kitab Tangkih itu ada putra beliau namanya alam kunyahnya itu Abi Sahmah. Itu yang sempat zina sama seorang perempuan itu, saya lupa itu seorang perempuan karena dikerjain orang-orang Yahudi. Itu putranya Sayyidina Umar juga. Bimanzilatil wat'i min wadhi'in, dari orang yang meletakkan, muayyanin yang ditentukan. Tsumma musamma hadzal alamu, kemudian bermula yang diberi nama musamma hadzal alami, kemudian bermula yang diberi nama ini alam. Qad yakunu, itu terkadang ada apa musamma hadzal alam, min ulil ilmi, dari orang yang mempunyai ilmu, minal mudzakkarina, itu dari mudzakkar. Kazaidin, seperti Zaid. Ya, maksudnya yang diberi nama dari isim alam tadi ada kalanya mudzakkar, seperti lafaz Zaid, wa Ja'far dan Ja'far. Ya Ja'far nama orang kan. Wa minal imas, dan dari inas perempuan, ka Aisyata, seperti Aisyah, wa Fatimata dan Fatimah. Waqad yakun, dan terkadang ada apa musamma yang diberi nama dengan ini nama, mimma itu dari nama, yu'allafu yang dibikin gampangannya, apa ma minal buldani, dari negara-negara, katoibata, seperti negara Toibah, wa Makkah dan Mekah.
Jadi ada nama Thaibah. Thaibah mana maksudnya? Ya nama lain dari Madinah kan? Ya Thaibah, ya kan? Itu yang lagunya Suri sama Khadat Alwi itu kan. Ya Thaibah, ya Thaibah, ya. Bukan Bang Thaib, kalau Bang Thaib enggak pulang-pulang. Ya, begitu loh maksudnya. Wa minal ibil, dan dari ibil unta nahu sadqom. Seperti lafaz sadqom. Sadqom itu nama unta. Karena yang ada apa sadqom itu lin Nu'man bin Munzir, milik Nu'man bin Munzir. Wa ilaihi, dan kepada Nu'man bin Munzir tunsabu, dibangsakan apa al ibilu unta, as-sadqomiyah itu yang bangsa sadqom, sadqomiyah. Jadi sadqom, sadqomun itu nama unta, unta yang dimiliki oleh siapa tadi? Nu'man bin Munzir. Nah, unta maksudnya yang dikelola, yang diternakkan lah kamu, yang dikembangbiakkan oleh Nu'man bin Munzir itu, jenis untanya disebut dengan unta sadqomiyah. Kan wasadqomin kan sadqom di alfiah kan sadqom kan. Nah, sadqom itu nama unta kan, jenis kambing kan macam-macam. Nah, itu kalau unta lah, kalau kambing di kita. Kalau di kita kan ngomong unta kan sandi sedih kan. Sedih. Pernah lihat unta juga belum nih? Nah, udah lu ngaca aja lihat diri sendiri lah unta. Lah iya kan? Lah sedih. Nah, itu maksudnya. Jadi wa minal qabaili, dan dari qabilah kasakifin, seperti Sakif. Sakif itu nama qabilah. Wa Qarnin, dan qabilah Qarn, nama qabilah juga. Wa minal khail, dan dari kelompok kuda kalahikin, seperti lahik. Lahik itu nama kuda gitu loh. Bumi ngantuk. Lahikin seperti lahik. Wa minal begol, dan dari begol, tahu begol? Keledai. Kadal-dal, seperti nama dal-dal, nama keledai. Sandi, lu ntar punya anak namain dal-dal ya, keledai ya. Lah itu kan belum ada ini, dal-dal ya. Wal hamir, dan hamir, kayak fur, hamir ya khimar lah. Kayak fur, seperti Ya'fur, wal bakor, dan nama kelompok sapi. Aror, seperti aror ya. Wal gonam, dan gonam kambing. Kahailatin, seperti hailah, kelompok kambing itu namanya hailah. Wal kilab, dan kilab jamanya kalbun, anjing. Kawasikin, seperti wasik. Ntar anak lu jangan namain wasik. Wasik itu namanya kelompokan. Ngerti gak? Tapi kan bahasa Arab itu al-wasik. Nah iya al-wasik mah ada alnya, mah iya ada alnya bahasa Arab. Tapi namanya anjing. Paham di Sandi? Makanya ngaji yang benar. Wah, ya seperti kemarin itulah. Yang penting Arab pak. Wah, ada di Quran lagi. Punya anak Sandi namanya Muhammad Iblis. Kacau kan, Muhammadnya mah bagus lah iblisnya. Aduh, tuh pentingnya di situ korban, kadang-kadang banyak korban seperti itu. Seperti wa imma alamu jinsin, dan ada kalanya alam jenis. Nah ini kan tadi tuh alam sahs, dan ada alam jenis. Kadang-kadang saksi atau jinsi. Alam jenis ya jenis, wahwa, dan bermula alam jenis, ma itu isim, isinya ma ismun, tegasnya itu isim. Wudhi'a, yang didesain apa ma li jinsin, untuk satu jenis, minal ajnasi, nyatanya dari jenis-jenis yang ada. Aili hakikotin, maksudnya jenis itu apa sih? Aili hakikotin, tegasnya untuk hakikat, hakikatnya sesuatu gitu loh.
Siapa? Yuk, lu gak jadi masak, udah jam segini nih. Wah, ntar telat aja lu. Nih ambil susu sama ininya. Duitnya kan udah masih ada kan? Ah, iya pak, habisin dulu. Kalau habis tuh udah siapin. Lu habis mat. Alhamdulillah. Lah iyalah. Udah. Nah kemudian aili hakikatin tegasnya satu hakikat minal haqaiq dari hakikat sesuatu min haitsu hiya awas min haitsu hiya dari sisi bermula hakikat hiya itu min haitsu hiya dari sisi bermula ajnas ya itu adalah hakikat. Ka usamata seperti Usamah itu fa'innahu itu saya seperti Usamah. Fa'innahu maka sesungguhnya Usamah alamun itu nama wudi'a yang didesain lil asadi bagi asad macan ai li hakikati terhadap hakikatnya macan al-zihniyati yang bangsa zihni yang ada di dalam hati gitu ya. Al-zihniyati yang ada pada hati ai al-asadiyati tegasnya al-asadiyah yang bangsa macan al-makulati yang dipahami oleh akal yang logis allati yaitu al-asadiyah al-makuliyah la yumkinu yang tidak memungkinkan apa antu jada apa bahwa ditemukan apa asad makulah kharijadz zihni di luarnya hati balhia bahkan bermula al-asadiyah fin nafsi itu di dalam jiwa. Maka Usamah itu nama yang dibuat untuk nama apa tadi? Untuk nama macan asad, tapi asad fi zihni. Hakikat macan bukan macan secara fisik, tapi macan adalah hakikati az-zihniyah ay al-asadiyah al-makuliyah al-makulah asad yang bangsa macan. Maka orang yang namanya Usamah itu berani rata-rata, paham nggak? Ya terlepas Usama bin Laden, tapi kan Usama kan nggak hanya bin Laden, banyak sekali nama-nama Usama itu. Tapi secara mentalitas itu pemberani. Siapa yang berani melawan kebijakan Amerika? Iya kan? Usama bin Laden berani. Ya terlepas Usamanya itu bin Laden, tapi Usama yang lain kan banyak. Nama-nama sahabat Nabi yang namanya Usama juga banyak. Nah itu secara nama, secara makna Usama itu adalah nama untuk macan. Lah kan dalam ilmu fikih ada istilah tafaul. Orang diberi nama macan itu biar karakternya pemberani. Oh kan begitu. Dinamain Rahmat itu biar banyak welas asihnya, kasih sayangnya. Ini mah resek melulu apa? Ini karena bonekanya nggak ada aja si Aska. Coba lu ada Aska ya, habis ini lah ya kan. Masa Allah coba itu. Nah kemudian wakadha dan seperti itu Usamah halu sa'alatin bermula keadaannya sa'alah li sa'labi untuk sa'labah. Sa'lab itu garangan ayat hakikati tegasnya terhadap hakikatnya su'alah al-zinniyati yang bangsa hati aidan khalid juga wayukna dan dibuat kinayah apa su'alah bi abil hasini dengan abil hasin wa du'alah dan du'alah lafaz du'alah bidzali dengan zal zu'alah al-mu'jamati yang ada titik satu bukan muhmalah sumal hamzah kemudian hamzah zu'alah lafaz zu'alah lidzibi nama bagi serigala
Aili haqiqatihi, tegasnya terhadap hakikatnya dhi'ab al-dhihniyati, yang bangsa hati. Kalau yang su'alah itu adalah buat kunyah Abil Hasin. Nah kalau al-dhi'ab itu adalah yukna bi abi ja'data ya. Yukna itu wa yukna, dan dibuat kinayah. Al-dhi'ab bi abi ja'data, dengan abi ja'dah. Wa alamul jinsi, dan bermuat alam jenis. Wa fil makna, wa ya alam jenis, fil makna dalam maknanya, bi'tibari ma apa itu? Terusnya apa, Mat? Bi'tibari ma, dengan menghitung sesuatu, sodakotihi gitu. Masa sodakotihi sih? Ada redaksi yang lain apa? Ada enggak? Saya kok rada aneh ini. Bi'tibari ma soda fa'innahu, saya rasa begitu. Ada yang salah, coba saya lihat redaksi yang lain deh. Masa begitu aneh itu bagi saya redaksinya. Sodakot ya, tapi sama ini. Wawa fil makna bi'tibari ma sodakotihi gitu ya. Bi'tibari ma, dengan menghitung sesuatu, sodakotihi, yang bermula. Masa begitu sih? Sodakotuhu, yang bermula kebenarannya ma, kasmil jinsi, itu seperti isim jenis. Jadi alam jenis di dalam makna, dengan menghitung kebenarannya, maka sejatinya itu adalah seperti isim jenis. Ada, perhatikan, ada alam jenis, ada isim jenis, gitu loh. An-nakiratu itu isim nakiroh, an-nakiratu itu nakiroh. Sawaun itu sama saja. Kulna, berpendapat siapa kami, innan nakirota, sesungguhnya isim nakiroh, maudhu'atun, itu diletakkan, didesain, lil hakikati, untuk hakikat, aidon khali juga, au li fardin, atau untuk individu, kharijiyin, yang bangsa luar, min afrodil mahiyati, dari afrod. Afrod itu bagian-bagian atau individu-individu hakikat sesuatu. Sa'ian, hale mengumumi fiha, di dalam nakiroh. Li'anau, karena sunya nakiroh, sa'iun itu mengumumi, li'anau karena sunya jenis, sa'iun itu mengumumi, fi jinsihi, di dalam jenisnya isim jenis, la yuhtasu, yang tidak ditentukan, biwahidin, dengan salah satu, duna akhara, dengan tanpa yang lain. Kama annan nakirotas, bagaimana sunnya isim nakiroh, karojulin, seperti lafaz rojul, kadzalika, seperti itu umum. Fatakulu, maka berpendapat siapa kamu, anta ya kamu, likulli asadin, bagi setiap macan, ro'aita, yang menemui siapa kamu pada macan, ro'aitu usamata mukbilan, ro'aitu, melihat siapa saya, usamata, jangan lagi ngantuk, usamata, pada Usamah, saya lihat, mukbilan, pada yang menghadap. Fakullu asadin, maka bermula setiap macan, ya asad, yusaddiku, yang membenarkan, alaihi, atas kulli asad, lafzu usamata, lafaz Usamah, wa kullu tha'labin, dan setiap garangan, yusaddiku, yang membenarkan, kullu sa'lab, alaihi, atas yusadu, yang membenarkan, alaihi, atas kullu sa'lab, lafzu su'alata, lafaz su'alah, wa kullu dhi'bin,
dan setiap serigala yusadiku yang membenarkan alih atas kulu dzibin apa du'alah liwujudil mahiyati karena wujudnya hakikat sesuatu fi dhimni afrodiha dalam kandungan individu-individunya mahiyah malu alamil jinsi dan dipergunakan alam jenis fil fardi dalam individu al muayyan yang ditentukan min haitsus istimalihi dari sisi mencakupnya alam jenis alal mahiyati atas hakikat sesuatu alal mahiyati atas hakikatnya hakikatun itu disebut hakikat wa innama sumia dan bahwasanya diberi nama apa alam jenis alaman pada nama lijiryanihi karena berlakunya alam jenis majral alami as-sakhsi pada tempat berjalannya atau tempat berlakunya alam saksi fil istimali dalam dipergunakan li'annahu karena sungguhnya alam saksi yamna'u itu tertolak min dukhuli al dari masuknya al alaihi alam saksi wa minal idhofati dan dari idhofah wa minas sarfi dan dari tanwin idzan zumma ketika digabungkan ilai kepada alam saksi apa illatun illat alasan minal ilalit tis'i dari alasan-alasan yang 9 kata nisi seperti taknis fi usamata di dalam usamah wa su'alata dan su'alah su'alah ya tadi itu nama apa tadi garangan falamma syaroka maka ketika bergabung jam berapa baru setengah jam ya perasaan udah lama banget ya falamma syaroka maka ketika bersekutu apa al-alamus saksiyu alam saksi alam individu fi ahkamihi di dalam hukum-hukumnya alam saksi ulhiqa bihi maka disamakan apa alam saksi ya falamma gini falamma syaroka maka ketika bersekutu apa alam jenis gitu loh al-alama saksiyah pada alam saksi fi ahkami dalam hukum-hukumnya alam saksi ulhiqa maka disamakan apa alam jenis bi dengan alam saksi wala yakhfa dan tidaklah samar alaika atas kamu apa anna mu'amalatahum sungguhnya mempergunakannya orang Arab usamata pada lafadz usamah mu'amalatal ma'rifati dengan diperlakukan seperti ma'rifat wa asadan dan asad mu'amalatan nakiroti dengan diperlakukan isim nakirah tadullu itu menunjukkan apa muamalah tadi alaftiraqi madlulaiha atas perbedaan dua sasaran dari muamalah tadi walihada dan karena ini iftiraku madlulaiha kira dikatakan apa annat tahqiqo sesungguhnya sejatinya itu annasmal jinsi sesungguhnya isim jenis an-nakiratu itu nakirah maudhu'un yang diletakkan lil haqiqati terhadap hakikat adh-dhihniyati yang bangsa hati apa Mbah? Duit. Alhamdulillah. Sore Mbah. Budila ya. Oke. Adh-dhihniyati yang bangsa hati. Kok kabur? Lu ada duit kantongin tuh. Dari mana lu Sin? Kamar mandi. Pengen tidur. Min haitsu hiya dari sisi bermula apa tadi muamalah hiya itu al haqiqah adziniyah. Min ghairi kaitin dengan tanpa embel-embel, dengan tanpa kait, ma'aha beserta muamalah atau haqiqah adziniyah aslan sama sekali.
Wa alamul jinsi dan bermula alam jenis, tanggung dikit lagi nih. Maudhu'un itu didesain lil haqiqati terhadap hakikat bi'intibari huduriha dengan menghitung hadirnya hakikat adzihni yang bangsa hati, allati yaitu zihni wa yang bermula zihni, nau'u tasakhusin itu bagian daripada jogrokan sesuatu lah terhadap hakikat, ma'a qat'in nazar serta memenggal atau memutus pandangan an afrodia dari individunya hakikat. Wa mithluhu dan itu seperti apa tadi yang sebelumnya, ismul jinsi. Ismul jinsi bermula isim jenis al mu'arrafi yang dimakrifatkan bi al dengan al, illa anna alamal jinsi kecuali sesungguhnya alam jenis ya dulu itu menunjukkan apa alam jenis alal mahiyati atas hakikat sesuatu al hadirati yang hadir bijauhari lafzihi dengan hakikat jauhar ya bentuk itulah, dengan jauhar lafadznya alam jenis, wahua dan bermula jauharul lafzihi ya dulu itu menunjukkan alaiha atas mahiyah tadi bil adati dengan adat perabot. Udah sekarang wayang kosimu besok dah ya, ntar malam lah berarti ya, ngaji kan 2 malam itu jadi 31 ya. Baik sekarang anulah biar saya kok ibadah Allah dikit lah, anak saya ya mat.
sekarang kita melanjutkan tafsir Yasin Hamamizadah. Masih baru mulai berarti ya, halaman pertama. Kalau saya mah halaman 7, kalau kalian halaman berapa? 3. Oh 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Baru berak dia. Yasin ini ya. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, ya Yasin artinya Allahu a'lamu bimuradih, nanti ada. Wal Qur'ani, demi Al-Qur'an, Al-Hakimi, yang bijaksana, yang menghakimi. Nah itu kan demi sumpah. Innaka, sesungguhnya, itu isinya sumpah. Innaka, sesungguhnya kamu. Jadi Yasin wal Qur'anil Hakim itu kan sumpah qasam kalau bahasa ini kan. Nah di sini isinya sumpah itu apa ya? Ini innaka laminal mursalin, itu supaya dipraktekkan antara ilmu nahwunya. Sumpah itu kan salah satu dalam ilmu balaghah, itu salah satu penguat bahasa. Begitu loh. Ada orang ingkar, ada orang ngeyel lah bahasa ininya. Nah, itu dikasih sumpah itu bisa menolak keraguan-raguannya. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, laminal mursalina, sungguh itu termasuk utusan. Hadhihi suratu, bermula ini surat, yaitu surat Yasin. Hadhihi suratu, bermula ini surat, yaitu surat Yasin. As-surat makkiyatun, itu yang bangsa Makkiyah. Maksudnya Makkiyah yang bangsa Makkah turunnya. Di Mekah sebelum Nabi hijrah, itu maksudnya Makkiyah. Wasababu nuzuliha, dan bermula sebab turunnya hadhil ayah, sebab turunnya ini Yasin, itu annal kuffaro, sesungguhnya orang-orang kafir. Qalu, itu berkata siapa kufar, berkatanya inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Inna Muhammadan, jangan ngantuk mulu ya nah. Inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad, laisa, itu tidak ada. Apa Tio? Lah Tio udah mulai tuh. Mulai ngantuk. Cuci muka lah. Malah kalau cuci muka jangan minum, lagi puasa ya. Ntar Pak, lagi mana? Cuci muka apa? Sambil minum. Wah, kalau aska enggak apa-apa. Lalu kan bukan aska. Inna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad, laisa, itu tidak ada siapa Nabi Muhammad, tidak ada itu binabiyin, nabi, wala mursalin, dan tidak pula utusan. Nah ini loh, kenapa kok surat Yasin sampai ibaratnya diawali dari qasam dulu? Sebab turunnya ayat itu adalah orang-orang kafir berkata bahwasanya Muhammad itu bukan nabi. Inna Muhammadan laisa binabiyin wala mursalin, dan tidak juga utusan. Ya manggilnya ya Muhammad aja. Orang enggak ngakuin nabi, enggak ngakuin rasul. Lah kan Muhammad bukan nabi, bukan rasul. Terus siapa? Bal huwa yatimu Abi Thalibin. Bal huwa, bahkan bermula Muhammad, yatimu Abi Thalibin. Itu anak yatim asuhan Abi Thalib. Tuh, bukan nabi, bukan utusan, tapi dia hanyalah anak yatim asuhan Abi Thalib. Wa madzhaba, dan tidak pernah pergi siapa Muhammad ilal maktabi, ke perpustakaan, buru-buru kuliah. Ya enggak? Kayak Warniti, kayak Khotimah, kayak Janah kuliah, kayak Ubed agak. Enggak pernah sekolah, makan tembok sekolah kok kagak, apalagi makan batu. Ya es batu mah iya, bentar lagi. Gitu. Lah iya kan? Wa mata'an lama, dan tidak pernah belajar siapa Muhammad al-ilma, pada ilmu, minal muallimi, dari guru. Fakaifa, maka kali bagaimana, yasiru, jadi siapa Muhammad, jadi itu nabiyan, itu jadi nabi. Lu bagaimana Muhammad itu enggak pernah ke toko buku, enggak pernah ke perpustakaan, enggak pernah belajar ilmu gurunya siapa, enggak pernah. Lah kok tiba-tiba jadi nabi? Aneh.
Kata orang kafir itu begitu. Fakana maka ada siapa al-kufar orang-orang kafir. Ada itu musirrina orang yang terus menerus asarra yusirru itu loh. Musirrina itu orang yang terus menerus fi ingkarihim dalam ingkarnya kufar. Wah, orang-orang kafir emang kalau udah nggak percaya aja. Udah pokoknya nambah dablek, nambah delul, nambah daglok. Lu ngerti daglok, Mat? Lu itu daglok pokoknya nggak ngerti ya. Wah, udah pokoknya ingkar aja. Dibilangin susah. Nah, fakana faradda maka menolak siapa Allah Ta'ala qaulal kufari pada ucapannya orang-orang kafir tadi. Wa anzala dan menurunkan siapa Allah hadis surat pada ini surat yaitu surat Yasin. Wa syahida dan memberi kesaksian siapa Allah bidzati dengan zatnya Allah al-jalil yang agung ala risalatihi atas kerasulan Muhammad harokatin wa nubuwatihi. Ntar lu kalau nggak biasa kalian bingung bacanya itu. Wa nubuwatihi dan kenabian Muhammad. Faqala maka berfirman berkata siapa Allah, ya Muhammadu hai Muhammad, in angkara jika ingkar siapa al-kuffar orang-orang kafir risalataka pada kerasulanmu, risalataka pada risalahmu, jawabnya in angkaro fala tagtamma. Itu jaiz apa? Dibaca jazm, cuman bacanya begitu fala tagtamma. Maka jangan sedih siapa kamu bidzalika dengan itu ingkarnya kufar. Ana utawi ingsun bermula saya asyhadu itu memberi saksi siapa saya annaka pada sesungguhnya kamu laminal mursalina itu termasuk para utusan. Falamma kanat maka ketika ada hadis surat ini surat ada itu dalatan menunjukkan wasyahidatan dan itu sebagai saksi ala risalati atas risalahnya Muhammad. Fala jaroma maka tidak boleh tidak terjemahan bebasnya fala jaroma maka pasti. Begitu. La itu tidak jaroma lepas, tidak lepas. Artinya tidak lepas itu berarti apa? Mesti la jaroma itu sama dengan la buddha. Itu loh. An-nahasunya surat Yasin, surat itu jadi apa surat Yasin? Jadi itu qalbal Qur'ani menjadi hatinya Al-Qur'an. Kama qala sebagaimana telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Inna likulli syai'in sesungguhnya itu tetap bagi sesuatu, sesungguhnya itu tetap bagi segala sesuatu apa yang inna qalban hati isi wa qalbul Qur'an dan bermula hatinya Al-Qur'an jantung ya sama baik. Yasin itu Yasin. Segala sesuatu itu pasti ada jantungnya, ada hatinya. Jantungnya Al-Quran, hatinya Al-Quran itu ya surat ya Yasin. Karena surat Yasin ini adalah jantungnya Al-Quran. Waman dan barang siapa qoro'a yang membaca siapa manha pada surat Yasin. Kataba maka menulis siapa Allah. Kok itu matiin dah, tolong kipas. Perusahaan enak banget nih. Ini Pak matiin aja kipas. Diiring apa? Qoro'a yang membaca siapa manha pada Yasin. Kataba maka mencatat siapa Allah lahu bagi man qiraatal Qur'ani pada membaca Al-Quran asra marratin dengan 10 kali. Udah segala sesuatu itu pasti mempunyai hati. Hatinya Quran adalah ya Yasin, surat Yasin itu. Makanya Wahabi biar pada denger. Kenapa setiap malam Jumat dibaca surat Yasin? Kenapa enggak surat Al-Baqarah? Lu baca Al-Baqarah juga enggak apa-apa. Emang salah baca Al-Baqarah? Enggak juga. Tapi kenapa kok lebih pada milih ya Yasin? Nah, karena Yasin ini
adalah hatinya Al-Quran loh, begitu loh, nggak masalah. Nggak boleh membaca malam Jumat baca Al-Baqarah, khatamin juga nggak masalah. Siapa yang marah? Kan begitu kan? Cuman kenapa amalia Nahdlatul Ulama di antaranya malam Jumat membaca Yasin? Nah itu di antaranya alasannya. Ngerti nih di Sandi? Contoh di Wahabiin. Di Wahabiin. Diomelin sama Wahabi lu nggak berani bantah. Lawan sama Wahabi. Jelas mat. Perempuan kok sama. Weh, akhwat. Kawat sini buat bendrat sekalian ya. Lu kudu ngerti lah. Tuh. Ya, bedanya ikhwan akhwat sama dulur apa? Ya dulur, ya saudara-saudara. Lah sama baik. Cuman kalau ikhwan akhwat mah bahasa Arab, kalau sedulur mah bahasa Jawa, bahasa Sunda lah. Dulur eta. Dulur bahasa Sunda bukan sin. Iya. Siap, dulur lain. Musuh meren. Lah iya kan? Tuh begitu. Jadi jangan kalah gertak sama Wahabong gitu kan. Ntar berantem lagi. Alat musik apa? Alat musik apa? Bid'ah, haram. Terus diomelin sama nenek itu. Enggak, kemarin enggak saya upload lah. Wa kama qala, dan sebagaimana telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, inna Allah ta'ala, sunya Allah ta'ala, qara'a itu membaca siapa Allah surat Toha pada surah Toha, surat Yasin pada surat Yasin, wa Toha dan Toha. Toha itu loh, Toha yang membuat Sayyidina Umar itu akhirnya sadar. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa dan seterusnya itu. Qabla yakhluqa, sebelum bahwa menciptakan siapa Allah as-samawati wal ardo, as-samawati pada semua langit, wal ardo dan bumi, bi alfai amin dengan jarak 2000 tahun. Falamma sami'at, maka ketika mendengar siapa al malaikatu para malaikat, qalu maka berkata siapa malaikat, berkatanya begini, tuba li ummati Muhammadin, tuba bermula keberuntungan itu li ummati Muhammadin bagi umat Muhammad, nazala turun alaihim atas umat Muhammad apa hatani suratani, ini dua surat, yaitu surat Yasin dan surat Toha. Tuh, maka itu dibaca diantaranya. Surat Toha juga dibaca, diamalkan gitu loh. Waktu dan bermula keberuntungan itu liman bagi orang tuh malu yang dipikulkan apa bihima dengan hatani suratan. Waktu dan bermula keberuntungan itu li alsinatin bagi lisan-lisan, bagi mulut-mulut, tatakalamu yang berbicara, gampangnya membaca. Apa alsinah itu jamak taksir dari lisan, bihima dengan ini dua surat yaitu Yasin dan Toha. Wa qama qala, dan sebagaimana berkata siapa Nabi alaihi salam, inna ahlal jannati, sesungguhnya penduduk surga, la yaqra'una, itu tidak membaca siapa ahlul jannah syai'an pada sesuatu, minal qur'ani dari Quran, illa Toha kecuali surat Toha, wa Yasin dan surat Yasin, wa surat Ar-Rahmani dan surah Ar-Rahman. Wa kama qala, dan sebagaimana berkata siapa Nabi alaihi salatu wassalam, ayyuma muslimin, bermula manapun muslim, wa muslimatin dan muslim perempuan, quri'a yang dibacakan indahuma di sisi muslim muslimah apa surat Yasin, surat Yasin, wa huma hal bermula muslim muslimah. Tuh hadisnya, kenapa orang mau meninggal dibacain surat Yasin, ini hadisnya tuh jelas. Kalian ingat-ingat nanti berjumpa sama Wahabi lagi juga, ini hadisnya. Jangan kalian wah itu hadisnya dhaif, hadisnya ini, diem aja ya. Diomelin sama Wahabi diem aja, ambilin golok.
Amin kalau aja begini-gini kok takut dia. Jangan diiniin lah. Lo gitu loh maksudnya. Jadi tuh ketuman nanti Wahabi kalau didiemin. Wahuma hale bermula muslim dan muslimah fi sakaratil mauti, itu dalam sakaratul maut. Nazala maka turun, maksudnya enggak ada seorang muslim laki-laki ataupun muslim perempuan sementara ia sedang sakaratul maut. Nazala maka turun alaihima atas keduanya muslim muslimah bi'adadi kulli harfin dengan bilangan setiap huruf apa dan siapa yang nazala asratu amlakin 10 beberapa malaikat yakumuna hale berdiri siapa asratu amlak baina aidihima di hadapan keduanya muslim muslimat sufufan hale berbaris yusalluna hale mendoakan sholat maksud mendoakan siapa asratu amlak malaikat itu mendoakan alaihima atas muslim muslimat wa yastaghfiruna dan memohonkan ampun siapa asratu amlak 10 malaikat lahuma bagi muslim muslimah wa yashhadu dan menyaksikan wa yashhaduna dan menyaksikan siapa asratu amlak ghuslahuma pada prosesi pemandiannya muslim muslimah wa yatabiuna dan mengiringi siapa asratu amlak 10 malaikat tadi janazatahuma pada jenazahnya muslim muslimah. Jadi ini fadilahnya dibacain Yasin itu akan turun sakaratul maut loh ya. Kan sedang wahuma fi sakaratil maut dibacain surat Yasin. Malaikat akan turun 10 malaikat. Tuh. 10 malaikat tadi yusalluna sufufan mendoakan dengan bersab-sab memohonkan ampun. Lah kan ini dalilnya itu jelas sebenarnya. Maka jangan pernah takut gentar dengan amaliyah kita Nahdlatul Ulama membaca Yasin dibid'ah-bid'ahkan. Lah kalau membaca Yasin dibid'ah-bid'ahkan, orang Wahabi malah pada bikin lagu nasid Aldinu lana walhaqu lana, itu lebih bid'ah itu. Emang dulu pada zaman Nabi ada nasid al-haqu lana wa dinu lana. Lah enggak lah, surat Yasin jelas-jelas ada hadisnya. Kenapa dibid'ah-bid'ahkan? Kalau begitu kesimpulannya Wahabi kurang kerjaan loh, iya apa enggak? Lah iyalah kurang kerjaan orang bid'ah-bid'ahin amalia orang NU yang jelas ada dalilnya. Lah itu kan. Tapi jidatnya itu pada kosong-kosong, biarin aja soal jidat dia kosong malah. Kamu mau saya setrika jidatnya? Nggak bisa, emang nggak bisa Pak. Itu maksudnya. Wa kama qala alaihi salatu wassalam aktsiru qiraat hadhihi surati. Aktsiru perbanyaklah olehmu semua qiraat hadhihi surati pada membaca ini surat itu Yasin. Fa inna fiha maksudnya itu dalam ini surat apa yang inna khosaiso kelebihan-kelebihan katsiratan yang banyak hatta kila sehingga dikatakan fisar qiyadal hadis dalam salah ini hadis apa yang kila innal jai'a sesungguhnya orang yang lapar alia lapar ya anu mana Mila punya kitabnya coba itu liatin Mi. Bener, kirain apa kitab ini cap jumi ya kan nggak ada kan? Oke Mila, ya fa inna fiha, innal jai'a sesungguhnya orang yang lapar. Idza qara'a itu ketika membaca siapa jai'a pada surat Yasin bi khuduril qalbi dengan hadirnya hati bi khuduril qalbi dengan hadirnya hati bacanya jangan selengean maksudnya tapi baca surat Yasinnya memang betul-betul konsentrasi hadir hatinya dijiwai jangan ya ambil Yasin wal Qur'anil Hakim matanya protap karuan hadir hatinya dijiwai karena setiap huruf setiap kalimat setiap ayat setiap surat di dalam Al-Quran ya termasuk surat Yasin
itu mempunyai malaikat, dijaga oleh malaikat atas perintah Allah itu maksudnya. Maka asba'a, maka membuat kenyang hu pada man, siapa Allah jae ya hu pada jae, siapa Allah min fadlihi dari anugerahnya Allah tuh. Orang lapar membaca Yasin itu bisa jadi kenyang. Yang membuat kenyang siapa? Allah. Barokah membaca ya. Kok bisa begitu? Lah iya, habis baca Yasin dikasih berkat. Lah iya apa enggak? Berkatnya dimakan, kenyang apa enggak? Lah siapa yang ngasih kenyang? Hakikatnya Allah melalui berkat, barokah. Kan berkat tadi. Berkat kan barokah. Barokah membaca ya Yasin. Lah Wahabi mana paham yang begini? Lah iya kan? Tuh. Kalian lagi diem, ya enggak? Ada taksi, bacain Yasin, berhentiin. Kalau emang taksi tadi kosong, berhenti. Lalu taksi kosong gimana? Lampu atasnya nyala. Kalau lampu atasnya mati, itu berarti kan ada penumpang. Lu gini-gini ya cuek aja dia. Paham nggak? Sandi kagak nyambung, mikirin dia. Ya, lah iyalah orang nyetop mau naik. Begitu maksudnya Sandi. Oke. Wa in qara'a, dan jika membaca pada surat Yasin siapa al-khaifu, orang yang ketakutan, tuh janah tuh. Lu kan kalau ini orang kagetan, astagfirullahaladzim. Ya, dipanggil enak-enak, katanya dipanggil katanya astagfirullahaladzim. Memang kerapaannya. Bacain Yasin tuh, ntar gebrak mah khotimah. Ya, dia lagi bengong, gebrak sampai pingsan sekalian. Lah iya kan? Ah itu maksudnya. Ya, sama orang kagetan kok bisa dibacain Yasin. Orang takut aja bisa hilang takutnya kan. Oh, adhaba, maka menghilangkan siapa Allah Ta'ala khuznahu pada sedihnya khaif. Wa khawfau, dan takutnya khaif. Wa in qara'a, dan jika membaca pada Yasin siapa al-fakiru, orang pikir. Tuh dengerin Sandi. Kholaso, tuh maka membebaskan siapa Allah minta ini dari hutangnya fakir. Tuh baca yang ikhlas surat Yasin. Ya enggak? Wa idza qara'a, jika membaca pada surat Yasin siapa dzul hajati, orang yang mempunyai hajat, qadha, maka mengijabah gampangannya, mengabulkan siapa Allah Ta'ala hajatahu pada hajatnya man. Wa man, dan barang siapa qara'a yang membaca siapa manha pada surat Yasin fi subhi, dalam waktu subuh, yakunu, maka jadi siapa man, jadi itu fi amanillahi ta'ala, di dalam amannya penjagaan Allah Ta'ala, ilal masai, sampai sore. Dengan kata lain, ini kan lagi kondisi corona, betul? Masa ketakutan apa bukan? Ketakutan. Nah, kalau kita mau mengamalkan tafsirnya hadis itu, baca Yasin, insya Allah aman. Loh, hakikat maksudnya, ngerti maksudnya? Bukan berarti hanya itu kemudian kita sembarangan. Kita tetap kejaga apa himbauan dan apa yang telah disampaikan oleh pemerintah. Keluar pakai masker ya. Nah, dengan disupport membaca Yasin, insya Allah aman semua gitu loh. Jelas itu. Kemudian wa fi ayyi baldatin, dan pada manapun negeri, idza tuliyat, apabila dibaca, au apa surat Yasin, au fusirat, atau ditafsiri apa surat Yasin, farafa, maka mengangkat siapa Allah Ta'ala anhum, dari bilad, al-bala'a, pada bala, al-bala'a, pada bala, wal qohto, ya sama ya, bala, qohtu, gola, taun, wabak, marot ya, itu 5 bahasa itu, bala, qohtu, gola, taun, wabak, itu hampir sama maknanya. Pagebluk, ngerti? Bencana penyakit yang merata itu ya. Jadi bala, qohtu, gola,
taun, wabak, ya. Nah, wal marad dan penyakit. Bi hurmatiha dengan menghormati dengan kemuliaan. Hormat itu maksudnya kemuliaan surat ya Yasin. Maka udah, kita ini bulan puasa, dan bukan hanya kita, banyak di pesantren-pesantren lainnya pada baca tafsir Yasin. Mudah-mudahan barokah dari ini corona juga cepat hilang, karena corona ini termasuk taun, termasuk golak, termasuk wabak, termasuk kohtu, ya kan? Maka termasuk kalian baca itu li khamsatun itu. Ya kalau enggak, ibadah Allah diganti li khamsatun udfi biha, bisa ya? Ya kan? Nah, ya biasanya kan kalau malam kan habis ngaji dari satu kitab kan ibadah Allah. Ya, ibadah Allah enggak apa-apa ditambahin li khamsatun udfi biha syarrul wabail khatimah itu ya. Ditambahin itu, atau ditambah lagi sholawat Nurul Absar Tibil Qulubi wa Dawaiha itu loh. Nah, boleh juga. Buat dawaman ini masa-masa pandemik, masa-masa taun, masa pagebluk. Ya di samping kita ikutin anjuran pemerintah berupa macam-macam itu lah, cuci tangan, jaga jarak. Bukan belum suruh jaga jarak, geser lah. Nah, dan lain sebagainya. Tetap secara support rohani kita baca, yaitu di antara surat Yasin dan lain sebagainya, itu luar biasa gitu loh. Waman dan barang siapa qara yang membaca siapa manha pada surat Yasin fil laili di dalam waktu malam, yakunu maka ada siapa alu keluarganya man, ada itu fi amanillahi dalam jaminan amannya Allah, ila subhi sampai waktu subuh. Wa idza quri'at dan apabila dibaca surat Yasin alal mayyit di atas mayit, khufifat maka diringankan anhu dari mayit adzabul qabri siksa kubur. Ingkana jika ada siapa mayit, ada itu min ahlil adzabi dari ahlul adzab. Wa illa dan jika tidak ahlul adzab, fatakunu maka jadi surat Yasin fi ruhihi di dalam rohnya mayit, warohati dan rehatnya mayit, ziyadatan itu tambahan, li'annal qabro karena sunya kuburan, raudhatun itu satu taman min riyadil jinani dari taman-taman surga, au khufratun atau itu jurang, min khufarin nirani dari jurang-jurang neraka. Mayit kok dibacakan surat Yasin, maka orang ziarah kubur, kenapa dibacain surat Yasin? Karena kalau dibacain surat sertifikat maka nambah kelenger. Lah iya enggak? Aduh, payah. Maka ini terus kenapa ini saya baca tafsir surat Yasin Khamamizadah? Bahkan hampir tiap tahun saya baca. Ya supaya pada yakin. Nah, sekarang ini kan Wahabi membabi buta. Ya enggak? Kaitannya melawan terus ya. Nah, kita jangan pakai babi buta, kita pakai babi melek. Loh gitu kan, biarin aja Wahabi membid'ahkan orang dengan membabi buta, kita memelek aja gitu loh. Wa fi lafzi Yasin, dan itu tetap pada lafaz Yasin khamsatu aqwalin, bermula 5 beberapa ucapan pendapat. Qala berpendapat siapa ba'dul mufassirin, sebagian mufassir, Yasin bermula Yasin itu singkatan dari ya insanu, itu dari ya insan, hai manusia, manusia. Emang bukan lagunya Roma, lalu artinya itu lagi ya insan. Lo kan ada lagunya Roma, gimana? Ibu itu loh. Manusia, reng 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 reng. Hormati ibumu yang melahirkan, reng reng reng. Ya Ahmad ini kesenangan. Ya enggak? Aduh, wa'adatul Arabi dan bermula adatnya orang Arab, annahum itu sunya Arab, ya'khuduna itu mengambil siapa Arab, min kulli kalimatin dari setiap kalimat. Maksud kalimat itu kata di sini ya. Dalam bahasa Arab aslinya itu kalimat kata. Harfan pada satu huruf. Tsumma yatalaffadzuna, kemudian melafatkan, mengucapkan siapa Arab dengan huruf.
Wa ya'khuduna dan mengambil siapa orang Arab min ya nidai dari ya nida ya itulah, wa minal insani dan dari insan, sinan mengambil pada sin, yaan pada ya, dari huruf nida ya diambil ya-nya. Kan gini asalnya kan, Yasin gitu, itu asalnya adalah ya insan, disingkat gitu loh. Dari ya kan huruf munada diambil ininya ya-nya, dari insan diambil sinnya, maka menjadinya ya sin. Udah jelas. Kalau bahasa kita mah disingkat, maksudnya khuduna mengambil, itu gampangannya kalau bahasa kita. Wa ya'khuduna wal muradu dan farokibu maka menyusun siapa orang Arab, farokibu maka menyusun siapa orang Arab, huma pada ya dan sin, fasoro yasin, fasoro maka jadi apa susunan, jadi itu yasin yasin. Wal muradu dan bermula yang dimaksud minhu dari yasin itu ya Muhammadu alaihi salam, itu ya Muhammad. Yasin itu maksudnya siapa? Ya Muhammad alaihi salam. Kan dalam sholawat badar, sholawat badar itu yang orang Indonesia loh, yang sembarangan. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Yasin itu siapa? Ya Nabi Muhammad, itu maksudnya. Waqala dan berpendapat siapa ba'dul mufassirin, sebagian mufassir, al muradu bermula yang dimaksud bi dengan yasin itu ya sayyidal mursalin, hai tuannya para utusan. Oh, itu menurut pendapat yang lain yang berbeda. Waqala dan berpendapat siapa ba'dum, sebagian ulama yang lain, yasin bermula yasin itu ismu surat, nama surat. Wa dzukira dan disebutkan fi tafsiril Istirabadi, di dalam tafsirnya Imam Al-Istirabadi. Apa yang dzukira anna lillahi, sesungguhnya itu tetap bagi Allah. Apa arba'atan, apa empat, arba'ata alafismin, 4.000 nama. Alfun bermula yang 1.000 minha dari 4.000. La ya'rifu itu tidak mengetahui, hu pada 4.000 siapa Allahu Allah. Ghairullahi ta'ala, selain Allah ta'ala. Allah ini mempunyai 4.000 nama. Nah, yang 1.000 nama itu tidak ada yang kenal kecuali Allah. Hanya Allah yang mengenalnya. Wa alfun dan bermula yang 1.000 minha dari 4.000. La ya'rifu itu tidak mengenal, hu pada nama, hu pada 1.000 siapa ghairul malaikah. Yang 1.000 hanya diketahui oleh malaikat. Ini luar biasa. Maka kalau orang pada ribet, apalagi orang ngeyelan seperti Wahabi, wah kacau. Wah serius, buru-buru mau menghargai orang lain, menghargai sesamanya aja kok berat. Nah inilah. Mana tadi? Wa alfun dan bermula yang 1.000 itu fil lauhil mahfud, ada di lauhil mahfud. Kelewat gak? Wa thalatsumi'atin, dan benar ya. Wa thalatsumi'atin dan bermula yang 300 itu fit Taurat, ada di kitab Taurat. Wa thalatsumi'atin dan bermula yang 300 itu fil Injil, ada di Injil. Wa thalatsumi'atin dan bermula yang 300 itu fi Zaburi, di dalam kitab Zabur. Wa mi'atun dan bermula 100 minha dari 1.000 tadi fil Qur'ani, itu dalam Al-Qur'an. Tis'atun wa tis'una bermula yang 9, wa tis'una dan 90, berarti 90. 9 dhahiratun itu dhahir, nyata, jelas, kelihatan. Wa wahidun dan bermula yang 1 minha dari 100. Khafiyun itu samar,
Jadi nama Allah yang 99 ada di Al-Quran, 99 itu nyata, yang satunya adalah samar. Wa dan bermula wahid, al-ismul a'zamu, itu ismul a'zam, nama yang agung. Wah, ini doa yang luar biasa. La ya'rifu, yang tidak mengenal, tidak mengetahui hu pada al-ismul a'zam illa al-anbiya'u, kecuali para nabi. Rasa kok ngantuk lah, suruh ngecaprah dari tadi ya. Lu yang dengerin doang aja ngantuk ya. Wah, enakan Pak Ustadz ngomong, coba ke lu baca mau Tio. Lah iya kan, lah iyalah. Wal mursaluna, dan para utusan, udah ala siratim mustaqim, Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, ala siratin, atas jalan, mustaqimin, yang lurus. Al muradu, bermula yang dimaksud, minas sirat, dari as-sirat, itu dinul islami, din Islam. Yakni mengendaki siapa Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka laminal mursalin, innaka, sungguhnya kamu itulah, minal mursalina, sungguh termasuk para utusan. Wa dinuka, dan bermula agamamu itu dinul haqqi, agama yang hak, yang benar. Wal islamu, dan agama Islam. Wal kufaru, dan bermula orang-orang kafir itu ala dinin, atas din batilin, yang batal. Batilin, yang batal. Fa in qila, maka jika dikatakan aksama, bersumpah siapa Allah bi anna Muhammad, dan dengan sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu minal mursalina, dari utusan. Fa in kana, maka jika ada apa hadzal qasamu, ini sumpah, ada itu lil kufari, bagi orang-orang kafir, bi ayyusaddiku, gambarannya bahwa membenarkan siapa kufar, bi anna Muhammadan, dengan sesungguhnya Muhammad alaihi salam laminal mursalina, sungguh itu dari utusan. Sementara fahum, maka bermula al-kufar itu la yusaddiqunahu, tidak membenarkan siapa kufar pada Nabi. Wa in kana, dan jika ada apa qasam, ada itu lil muslimina, bagi orang Islam, bi ayyusaddiqu, gambarannya bahwa membenarkan siapa al muslimun, anna Muhammadan, pada sesungguhnya Muhammad laminal mursalina, sungguh itu termasuk utusan. Fahum, maka bermula al muslimun, yusaddiquna, itu membenarkan siapa al muslimun hu pada Muhammad bila qasamin, dengan tanpa qasam. Maksudnya begini, kalau umpamanya ayat yang sebelumnya Yasin wal Qur'anil, kan itu sumpah. Kalau memang sumpah itu untuk orang kafir, kan orang kafir udah jelas nggak membenarkan Nabi Muhammad. Lah kalau umpamanya masih apa, sumpah lah, apa faedahnya? Sementara kalau qasam tadi untuk kaum muslimin, lah kan memang kaum muslimin udah membenarkan tanpa qasam sekalipun. Fama faidatul qasam, itu. Fama, maka itu apakah faidatul qasami, faedahnya orang faedahnya qasam, sumpah. Sumpah tadi yang enggak wal Qur'anil hakim, itu faedahnya apa qasam? Ujiba, dijawab apa pertanyaan tadi, bi annallaha ta'ala, dengan sesungguhnya Allah Ta'ala, aroda, itu menghendaki siapa Allah, ayu akida, pada bahwa menguatkan siapa Allah, kalamahu, nyalain lampu jalanan dulu apa, kalamahu, pada kalamnya Allah, lil mungkirin, awas harokatin,
lil mungkirina bagi orang-orang yang ingkar. Lil mungkirina bagi orang-orang yang ingkar. Fal qasamu maka bermula sumpah nau'un itu satu jenis minat ta'kidi dari taukid. Falidzalika maka karena itu, karena al qasamu nau'un minat ta'kid, aqsama bersumpah siapa Allah Ta'ala bihi dengan surat Yasin lil hujjati untuk hujjah tanzilal azizir rahim. Fa in quri'a lafat tanzila, fa in quri'a maka jika dibaca apa tanzila bin nasbi dengan dibaca nasab, yakunu maka ada apa nasbuhu nasabnya tanzila bil fi'li itu dengan fi'il al mahdhuf yang dibuang. Fa takdiruhu maka bermula takdirnya ikra bacalah siapa kamu tanzilal azizi dengan diturunkannya kitab al aziz, itu diturunkannya al aziz Allah gitu. Yakni mengendaki siapa Allah, ya Muhammadu, Muhammad ikra bacalah siapa kamu al munazzala pada kitab yang diturunkan minal azizi dari Allah yang maha al aziz perkasa, ar rahimi yang maha penyayang. Itu kalau tanzila dibaca lah, dibaca nasab. Wa in quri'a dan apabila dibaca apa tanzil birraf'i dengan dibaca rafa, yakunu maka ada apa rafa khobarun itu khobar li mubtada'in bagi mubtada' mahdhufin yang dibuang. Takdirhu bermula takdirnya mubtada' mahdhuf hadzal qur'anu itu lafaz hadzal qur'anu. Hadzal qur'anu bermula ini Quran munazzalun itu diturunkan alaika atas kamu biwasitati Jibrila dengan media, dengan wasitah Jibril alaihi salam minallahi dari Allah Ta'ala al azizi yang maha perkasa, al ghalibi yang maha menang, al muntakimi yang maha menyiksa, minal ma'asi dari orang-orang yang berbuat maksiat, ar-rahimi yang maha welas asih, lil mutiina bagi orang-orang yang taat. Faqra maka bacalah siapa kamu ya Muhammadu hai Muhammad hadzal qur'ana pada ini Quran kamu bacakan lil mungkirina bagi orang-orang yang ingkar, hatta yasma'u sehingga mendengar siapa mungkirin. Kalau bed nyalain lampu yang tengah, kamu tanggap itu apa? Suruh melulu. Kan terangan dikit ya, pakai disuruh melulu sama rahmat juga. Orang kata imannya iman merpati sama pedati. Merpati apa? Guru. Nah ya. Kalau pedati disabet baru jalan ya kan. Aduh. Mat rahmat. Saya enggak Pak. Ya enggak salah. Hatta yasma'u sehingga mendengar siapa mereka kalami pada kalamku. Capek juga ya 2 jam belonjar mulu. Wa yaji'una. Enggak apa-apa lah orang ini malah sambil belonjar lah. Minni dariku wayajiuna dan datang siapa mungkirin ilal insafi kepada insaf. Kalau bahasa kita apa? Insaf. Insaf itu insaf. Litundhira qauman ma undhira aba'uhum. Litundhira supaya bawa memberi peringatan siapa engkau Muhammad kauman pada satu kaum ma undhira yang belum pernah diberi peringatan. Siapa aba'uhum bapak moyangnya kaum. Alamu bermula lamnya litung ziro taklilun itu taklil
Ta'lil itu alasan. Litanzil, untuk lafaz tanzil yang di atas. Tanzilal Azizir Rahim, kitab yang diturunkan oleh Allah yang Maha Aziz, Maha Rahim. Nah, kenapa diturunkan? Litunziro, nah, gitu loh, untuk memberi peringatan, gitu loh. Itu maksudnya alamu ta'lilun litanzil. Kila dikatakan, apa yang kila? Fama, maka bermula ma fi ma ungziro, di dalam ayat ma ungziro lin nafyi, itu untuk nafi. Nafi ya tiada, mentiadakan. Ma ungziro, yang belum diberi peringatan, loh, maksudnya nafi. Maknanya ma ungziro lin nafyi ay lam tungzar, tegasnya yang belum diberi peringatan. Siapa abauhum, bapak moyangnya kaum, al-akrobuna, yang dekat-dekat semuanya. Alasannya litato wuli harokatin, itu masdar. Litato wuli muddatil fatroti, karena tawul itu ya panjangnya masa transisi. Fatroh itu masa transisi, masa fatroh. Jadi antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu jaraknya sekian ratus tahun, itu namanya masa fatroh. Wakila, dan dikatakan apa yang kila, ma bimakna ladzi, awas perhatikan. Ini gampang susah. Penghapus mana tadi ya? Nah ini. Ya. Ini hapus saya deh. Ini saya tekankan. Litungzira qauman ma zero, awas, ma zero. Ini ma sama-sama ma, tapi mempunyai dua pengertian. Yang satu tadi sebutnya mana nafi, ya kan? Artinya kalau nafi kan tidak, dan ini berlawanan. Yang kedua, ma-nya apa tadi? Ma mausul, mausul. Maksudnya mausul itu bimakna alladzi. Nah, kalau ini kan nafi, ma nafi, maknanya sama dengan lam. Tidak. Loh, padahal satu kalimat. Tapi kenapa bisa ditafsiri dua? Dari sini cenderung kita nggak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Nah, masing-masing mempunyai alasan. Bimakna ladzi ay litungzira, tegasnya supaya memberi peringatan siapa kamu Muhammad, kauman pada kaum. Alladzi, yaitu kaum, ungzira, yang diberi peringatan, bihi dengan alladzi, siapa abauhum, bapak moyangnya mereka. Fahum, maka bermula mereka kaum itu ghafiluna, orang-orang yang lalai, anil imani, dari iman, warusdi, dan petunjuk. Yakni mengendaki siapa Allah, kalau kaitannya ayat ma ungzira dimaknai dengan alladzi, ya Muhammadu, ya Muhammad, angzalna, menurunkan siapa kami Allah, ilaika, kepada kamu, hadzal Qur'an, pada ini Quran, litu khawifa, supaya bahwa memberi menakut-nakuti lah siapa kamu bihi dengan Quran, al kaum, pada kaum, alladzina, yaitu mereka, lam yukhawafu, yang belum pernah ditakuti siapa mereka. Wal muradu, dan bermula yang dimaksud, minal qaumi, dari kaum Quraisy, itu kaum Quraisy. Li'annahu, karena sesungguhnya kaum Quraisy min zaman Ismail alaihissalam, dari zaman Nabi Ismail alaihissalam, ila zamanika, sampai pada zaman kamu, maja'a, itu tidak datang, hum, pada mereka, Bani Israel, siapa nabiun, nabi, wala mursalun, dan tidak datang juga siapa mursalun, utusan, itu apa namanya, rasul itu. Li'annahum, karena sesungguhnya kaum itu ghafiluna, orang-orang yang lupa,
orang-orang yang lalai, la ya'rifuna, yang tidak mengenal siapa kaum, dinan ing agama pada agama, wala dan orang mengenal syariatan ing syariat, pranoto gomo itu syariat. Lah kan kalau din itu din agama, kalau syariat ya pranoto gomo kan gitu kan, tata cara beragama. Sholat, kenapa maghrib 3 rakaat syariat? Kenapa sebelum sholat azan syariat? Kenapa sehabis sholat doa Allahumma antas salam? Ya, karena pada malasnya Allahumma lantas jalan. Namanya kayak Yasin, la ilaha illallah. Emangnya? Lah iya kan? Laqad haqqal qaulu, masih lama. Itu jamnya bener ya? Oke, ya nggak apa-apa. Lapar ya? Lah lapar lah puasa. Kalau habis sarapan tuh lah kenyang. Iyo mah tenang ayo. Laqad haqqal qaulu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kan yang tugas masak juga udah ada kan? Laqad haqqo, sungguh betul-betul ada. Apa al-qaul nyata, apa al-qaulu ucapan ala aktsarihim atas mayoritas kaum, fahum maka bermula kaum itulah yu'minuna, tidak beriman siapa kaum. Wallahu a'lam bishawab. Kasihan dah. Ya maksudnya bantuin kalian ya. Bantuin temennya. Lu pulang aja. Sahur di rumah. Ya. Mau sahur di mana? Buka di mana buka? Lu pulang aja. Dari mama lu di rumah aja.